baru saja mengikuti rapat dari DPR RI tentang panitia anggaran. Jadi Banggar di DPR RI kemarin membahas tentang transfer dana daerah. Ini RAPBN tahun 2023. Yang menjadi menarik menurut saya adalah ketika bicara transfer daerah, ada beberapa dana transfer daerah, ada alokasi umum, ada dana alokasi khusus, dan juga ada transfer dana desa. Nah, kita bersama-sama ingin melihat bagian-bagian dari presentasi Dirjen Keuangan, Perimbangan Keuangan, kemudian di sana juga ada respon dari anggota Dewan yang berbicara tentang desa. Apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka bicarakan, kita akan coba ikuti dan kemudian mari sama-sama kita cermati. Oke, kerabat desa, pecinta Bincang Perkasa, kita ikuti video yang sudah disiapkan oleh tim redaksi dari Bincang Perkasa. Untuk dana desa, di sini di tahun 2021, seiring dengan perkembangan COVID-19, kita melakukan relaksasi penyaluran dan juga refocusing daripada penggunaan dana desa, di mana penyalurannya capaiannya mencapai 99,79% daripada pagu DD, karena kita lakukan relaksasi penyaluran. BLT yang disampaikan kepada rekening kas desa ini mencapai 20,24 triliun atau 70,29% dari target, dengan penerimanya 5,26 juta KPM atau 70,25% dari target. Kemudian di tahun 2022 penggunaan BLT desa di sini dari dana desa ini menjadi program mandatori, sehingga realisasinya baik dari segi penyaluran dan jumlah KPM ini menjadi lebih baik. Sampai dengan September sudah tersalur sampai 7,48 juta KPM untuk BLT desa atau 99,07% dari target 7,56 juta KPM, dan ini jauh sekali lebih tinggi dibandingkan 5,62 KPM di tahun sebelumnya. Kemudian juga telah ditetapkan bahwa selisih daripada dana desa untuk BLT yang tidak disalurkan, ini desa bisa untuk menggunakan kegiatan yang lain sesuai dengan peruntukan ataupun yang dilakukan pada musyawarah desa. Dan di sini juga kita mulai memperkenalkan terkait dengan ketahanan pangan di dalam dana desanya. Untuk dana desa, Bapak Ibu sekalian, kebijakannya yang pertama adalah melanjutkan kebijakan fokus penggunaan dana desa yang disinkronkan dengan prioritas nasional. Kemudian melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran jika terdapat desa yang bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan dana desa. Menyempurnakan kebijakan penganggaran dana desa dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa, dan performance based dalam pengelolaan dana desa dengan sinergi penggunaan dana desa melalui penilaian kinerja desa untuk alokasi kinerja. Berikutnya adalah melaksanakan pengalokasian dana desa berdasarkan formula dan mengalokasikan sebagian dana desa secara terpisah pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu, dan memperbaiki mekanisme penyaluran dana desa dengan memisahkan yang earmark dengan yang non-earmark, dengan penyalurannya juga akan digunakan frekuensi yang berbeda, serta memberikan reward penyaluran dana desa dalam 2 tahap untuk desa yang mandiri. Targetnya di sini mulai dari pelinsos, di sini BLT-nya maksimal 25%. Kemudian memberikan bantuan pemodalan kepada BUMDes, kemudian dana operasional pemerintah desa dan dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani. Ini sesuai dengan apa yang dibahas di dalam pembicaraan pendahuluan pada saat kita membahas TKD. Kemudian formulanya di
di sini yang 68% ini berdasarkan formula yang lama, yaitu alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula. Kemudian kita akan keep yang 2%, ini akan dialokasikan pada tahun berjalan berdasarkan kinerja desa. Nah, ini kita belajar dari pengalaman, ya, pada saat terjadi shock, ya, ini kita harus melakukan earmarking, maka di sini kita tabung yang 2 triliun, ya, ini untuk menjaga apabila di dalam perjalanannya nanti ada suatu kebutuhan yang merupakan kebijakan daripada pemerintah pusat, ini akan kita bisa alokasikan. Dan nanti kalau bisa pada saat sampai dengan beberapa saat ini juga tidak digunakan, maka ini nanti akan bisa digunakan kembali oleh desa. Jadi dikembalikan lagi ke desa. Jadi ini tidak ditahan dan tidak hilang. Jadi uangnya ini hanya sementara aja kita pegang dulu, dan kemudian nanti ini akan kita ini kan sesuai dengan formula yang ada. Jadi nanti akan baliknya lagi ke formula lagi ke depan apabila ini tidak ada kebijakan-kebijakan yang tentunya yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Banyak sekali transfer keuangan daerah dan juga dana desa ini, dia terjadi kelambatan tidak hanya dari kecepatan regulasi, Pak. Ya, tapi juga dari pemerintah pusat menuduh pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Tapi bagian lain, pemerintah pusat berkontribusi juga kelambatan juklak-juknisnya. Ini persoalan ini sudah seharusnya diselesaikan, tidak ada lagi muncul ke depan. Termasuk di tingkat pemerintahan desa, masih ada beberapa rekan-rekan kepala desa yang mereka pengelolaan keuangannya itu masih dengan subjektivitas. Ada oknum kepala desa yang dia membayari konsultan dan sebagainya dari kantong sendiri. Ini mekanismenya bagaimana agar tidak berulang, agar tidak terlalu banyak kepala desa yang akhirnya menjadi kepala dosa karena duduk di kursi pesakitan. Terakhir, ini penting, saya tadi mencermati uraian terkait dengan kebijakan dana desa, diantaranya penguatan kelembagaan pemerintah desa. Padahal struktur pemerintah desa itu tidak hanya desa dan perangkatnya saja, Pak. Di sana ada LPM, ada Badan Permusyawaratan Desa yang mereka memegang role jalannya pemerintahan juga. Mereka punya andil kontribusi. Mereka punya tugas benang ikut mengawasi, menyusun APBDes. Kemarin Komisi 2 kedatangan teman-teman Asosiasi BPD seluruh Indonesia. Belum ada perhatian dari pemerintah. Sementara mereka sudah bekerja untuk Republik ini. Jadi koreksi saya, saran dan usulan, tolong dipikirkan penguatan kelembagaan yang ada di daerah, khususnya desa, tidak hanya sebatas pemerintah desa, tetapi pemerintahan desa. Desa, kepala desa, BPD, kemudian LPM, dan BUMDes. Ini, Pak, setidaknya sedikit uang kehormatan buat mereka. Karena alokasi dari dana desa belum menyentuh itu. Terima kasih, pimpinan. Ini untuk dana desa, saya mencoba mengontak beberapa kepala desa di dapil saya, Kabupaten Sumedang, Majalengka, Subang, Jawa Barat. Hasilnya ternyata sebagian besar itu masih di bawah 1 miliar rupiah, sekitaran 900 jutaan. Terkait itu saya berharap untuk 2023 ini dinaikkan minimal 1 miliar per desa dengan mempertimbangkan desa sebagai titik tumpu gravitasi pembangunan nasional. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Juga struktur keuangan desa yang sebagian besar dari dana desa. Jadi satu desa ya harus minimal itu 1 miliar rupiah. Saya setuju alokasi dana desa dinaikkan minimal 75 triliun. Dan selanjutnya saya juga ingin menggarisbawahi terkait target penggunaan DD untuk Perlinsos BLT maksimal 25%. Ini harus ditegaskan betul, mengingat sebelumnya ada aturan minimal 40% untuk BLT. Kalau perlu bahkan yang perlu diatur cukup persentase untuk penyelenggaraan pemerintahan saja. Sisanya diserahkan ke desa
berdasarkan musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan desanya. Ini penting saya tegaskan agar desa berdaulat dan sesuai dengan kebutuhannya. Kami hanya mengingatkan kepada pemerintah, yaitu apakah data penerima bantuan BLT desa sudah diaudit dan diupdate sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa program berupa seperti PKH dan BPNT didapati data kedua program tersebut konsisten bermasalah. Yang terbaru misalnya pada bulan Juni 2022 BPK mengungkapkan kesalahan penyaluran sampai 6,9 triliun, Pak. Adapun data ini selama ini selalu penyimpangan, mulai dari masih dicantum warga sudah meninggal, bahkan ada ASN dan Polri, dan juga NIK yang invalid, KPS sudah nonaktif, tapi masih diberikan banyak. Lima ganda ini kita sering menerima keluhannya, Pak, dari rakyat. Lalu yang kedua itu singkat kata, tadi sudah disampaikan, tapi saya mengingatkan bahwa kita ada dana desa, terus ada dana otsus, DAIS, dan sebagainya. Sebenarnya dari pemerintah itu bagian melakukan edukasi kepada perangkat desa atau pimpinan daerah agar bisa efektif dan efisien serta transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana-dana ini. Itu saja, terima kasih pimpinan dan anggota dewan. Kemudian yang kedua terkait dengan dana desa. Ini tadi banyak sekali yang menyoroti tentang dana desa. Jadi yang pertama adalah untuk dana desa, memang kebijakan kita untuk ke depan yang kita usulkan, seperti tadi yang kami sampaikan, itu pertama kita tetap akan ada yang namanya BLT. Ya, kenapa ini masih penting? Karena yang namanya BLT ini penting untuk mengadres beberapa isu. Yang pertama adalah isu kemiskinan ekstrim. Nah, ini kita gunakan BLT dana desa, kemudian juga untuk menangani stunting, ini juga selain kita gunakan BLT, kita juga punya menu lain di dana desa yang terkait dengan ketahanan pangan, ini juga bisa kita gunakan. Jadi ini juga akan memperkuat bagaimana desa bisa memprovide kebutuhannya terkait dengan ketahanan pangan di desanya masing-masing. Kemudian terkait tadi juga ada concern bahwa yang kita dukung adalah pemerintahan desa, seperti tadi yang disampaikan Pak Agung, ya, kami sependapat. Makanya yang kami sampaikan di sini yang terkait dengan hal tersebut, ini kita menyebutkan adalah salah satu daripada penggunaan daripada dana desa adalah dana operasional pemerintah desa. Jadi di sini juga pemerintah desa maksudnya ya harusnya tidak dimaknai hanya dari eksekutifnya saja, karena pemerintah desa di sini kan ini berbeda dengan yang ada di Pemda dan berbeda juga ada yang di pusat. Karena kalau di Pemda kan juga yang namanya pemerintah daerah itu kan termasuk DPRD. Nah, ini mungkin nanti kita bisa berikan suatu penajaman ya, sehingga concern tadi untuk bisa melihat kemungkinan tersebut ini bisa kita kaji, Pak, ya, supaya nanti ini bisa kedepannya bisa lebih baik. Pimpinan, instruksi bisa? Ya, silakan. Bisa interaktif pendalaman? Silakan. Ya. Jadi begini, Pak. Undang-undang pemerintah desa ini kan turunan dari undang-undang pemerintah daerah. Di undang-undang pemerintah daerah di sana penyebutan pemerintah eksekutif itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah kota. Nah, tetapi ketika di undang-undang disebutkan berbunyi pemerintahan, itu artinya adalah eksekutif dan legislatif. Substansinya tadi sudah ada niat bagus dari pemerintah bahwa akan memberikan support ya kepada badan permusyawaratan desa. Tetapi kalau kita hanya berhenti pada bantuan operasional pemerintah desa, di sini malah justru yang timbul masalah. Jadi di desa-desa mereka menganggap bahwa bantuan operasional pemerintah desa adalah untuk eksekutif di pemerintah desa. Tapi kalau
ada afirmasi, sekali lagi ini kebijakan afirmasi lagi jadi tren. Karena tadi Ketua juga menyampaikan, ya, afirmasinya kalau mau mengafirmasi kepada lembaga Badan Permusyawaratan Desa, maka di sana harus dibunyikan, dikunci dengan kata, misalkan mau berhenti di nomenklatur bantuan operasional. Di belakangnya pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan ini mencakup eksekutifnya dan legislatifnya desa. Saya rasa itu Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Yang terhormat Bapak-Bapak pimpinan Banggar, pimpinan dan anggota Banggar, dan seluruh peserta rapat yang kami hormati. Pertama, ada amanah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 yang memberikan mandat kepada Menteri Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya, dan itu deadline-nya adalah 3 bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai. Kemudian sesuai PP 60 tahun 2014, dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Izin menanggapi apa yang disampaikan. Pertama, sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Pak Dirjen, Pak Prima. Pertanyaan Pak Agung, apakah pemerintah desa untuk operasional ini atau pemerintahan desa? Nah, tadi walaupun dipaparkan dalam paparan dan naskah ini adalah pemerintah desa, sebenarnya kami di Kementerian Desa sudah menyusun Permendes yang insya Allah dalam 1 minggu ini atau paling lambat minggu depan bahkan sudah mengurai apa-apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023, dan uriannya itu sudah sangat sesuai, relevan dengan apa yang dipaparkan tadi. Pertama adalah Perlinsos untuk terutama sekali menyasar kemiskinan ekstrim di desa, maksimal 25%, terus juga bantuan permodalan BUMDes, dana operasional pemerintah desa. Terkait dana operasional pemerintah desa ini, pada prinsipnya adalah bukan honor pemerintah desa. Bukan honor. Tetapi kenapa sampai kami rinci dalam Permendes ini, sebenarnya kami sudah diskusi, ajak diskusi termasuk dari Abdesi yang menyuarakan ini dalam Silatnas yang ketemu dengan Bapak Presiden. Dalam uraian Permendes kami sudah jelaskan, misalnya operasional pemerintah desa ini adalah biaya penanggulangan kerawanan sosial, ini antara lain. Kenapa sampai seperti ini? Aspirasinya yang kami dapatkan, hampir semua persoalan yang terjadi di desa, izin Bapak, larinya ke kepala desa, ke perangkat desa. Ada warga sakit tengah malam, tidak ada biayanya untuk dirujuk ke rumah sakit, minta ke kepala desa. Ada warga tengah malam mau melahirkan, mau dioperasi, minta ke kepala desa. Ada warga yang meninggal, tidak ada biaya kafannya, pemakamannya, minta ke kepala desa. Inilah yang mengilhami kenapa sampai pemerintah desa. Lalu kemudian kalau misalnya ada usul, dan tentu kami serahkan sepenuhnya kepada Banggar, kalau misalnya ini berubah menjadi pemerintahan, tentu akan kami laporkan tindak lanjut seperti ini. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, memang kami di Kementerian Desa diberikan target sesuai RPJMN untuk meningkatkan status 10.000 desa tertinggal menjadi berkembang, 5.000 desa berkembang menjadi maju. Terus permasalahan-permasalahan di desa-desa tertinggal atau bahkan desa-desa sangat tertinggal ini sebenarnya disebabkan oleh karena kondisi geografis, termasuk infrastruktur yang sangat belum memadai di desa, itu yang membuat status mereka seperti itu. Tetapi dalam menu atau lampiran Permendes yang kami susun terkait prioritas penggunaan dana desa ini sudah ada ruang bagi desa-desa, bagi pemerintah desa, tentunya dibahas dalam musyawarah desa untuk menentukan pilihan-pilihan. Pemerintah, Bapak nggak perlu jelasin lagi banyak. Kita di pendahuluan sudah sampaikan kalau menu yang dibikin di kita berharap tidak menu terlalu banyak lagi, ya biar nanti lebih fokus. Ini sudah luar biasa nih Pak. Siap. Efek daripada Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 itu sampai sekarang menurunkan desa sangat tertinggal, udah bagus, ya. Jadi sekarang lebih fokus lagi, apalagi tadi disampaikan Bapak, biar nggak kembias. Dianggapnya nanti
operasional dana desa itu honor. Bapak udah bener jelasin ini, dan ini forumnya. Jadi udah oke. Jadi jangan menunya nanti diperjelas lagi lebih banyak lagi. Ya, fokus di menu yang disepakati di undang-undang ini. Jangan melebihi undang-undang gitu ya. Baik, Pak Pimpinan, yang mulia pimpinan Banggar yang kami hormati. 1 menit. Jadi ini jelas, kalau dari Kemendes memang tidak bisa dipersalahkan karena fokus pada operasional kegiatan dana desa. Tapi saya nggak ngerti nih, rumahnya di mana nih? Memang kita Komisi 2 sudah kehilangan marwah mahkota pembinaan pemerintahan desanya. Harusnya Dirjen Pemerintahan Desa. Pak, teman-teman anggota Banggar yang kami hormati, BPD ini jangan dianggap enteng loh Pak ya. Ini bisa meningkatkan elektoral kita di 2024 ketika kita berjuang bersama-sama. Mereka, lembaga, ikut serta memikirkan, membuat perdes dan sebagainya. Tetapi belum ada alokasinya, rumahnya belum ada. Kalau untuk mengeringankan kinerja dari Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, mungkin bisa dititipkan. Jadi bunyinya bukan operasional, tetapi penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Gitu. Perkara ada operasional pemerintah desa silakan, tetapi penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Tetapi kalau mau Kemendagri mau adopsi melalui Dirjen Pembinaan Desa, ya Dirjen Desa ya itu bisa saja. Bagaimana caranya dialokasikan untuk BPD. Penguatan kelembagaan, bukan donor. Gitu Pak, terima kasih. Dan beberapa hal tadi akan kita catat Pak, ya menjadi perbaikan kita. Dan juga kita kaji, termasuk tadi yang dari Pak Agung, ya supaya kita bisa terus melakukan perbaikan. Dan yang terpenting Pak, mungkin yang bagian desa Pak, kita akan tetap konsisten Pak dengan apa yang sudah kita sepakati sebelumnya, dan nanti mungkin hal-hal yang teknis kita akan koordinasikan Pak. Oke, kerabat desa kita sudah mengikuti penggalan-penggalan suasana rapat dari panitia anggaran, dari bicara tentang transfer ke daerah, dan kemudian salah satu transfer daerah itu adalah dana desa. Ini cukup menarik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung tadi. Kalau nggak salah Pak Agung ini dari fraksi Golkar. Ini menyampaikan tentang bagaimana perlunya peningkatan kapasitas, fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa dan seterusnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, dan kita akan berharap teman-teman bisa memberikan respon. Di samping nanti mungkin saya akan memberikan beberapa headline atau benang tanda-tanda dari apa-apa yang tadi disampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Perkasa, karena saatnya kita berbincang perkara desa, karena desa tidak hanya cukup mandiri dan bisa, tapi desa harus tangguh dan perkasa. Desa News, berkabar baik dan kebaikan. Kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Beberapa yang saya beri tanda dari apa yang tadi disampaikan adalah tentang
bagaimana kelambanan regulasi. Ini alhamdulillah teman-teman di DPR memahami betul bagaimana teman-teman di level desa juga sangat menunggu juklak, juknis dan seterusnya, sehingga mereka tidak ingin ada kesalahan ketika kemudian melakukan pemanfaatan dana desa. Dan ditengarai, walaupun teman-teman dari kementerian mengatakan tidak ada keterlambatan dan selalu tepat waktu dan seterusnya, tetapi suara-suara itu masih sering kita dengar juga di forum-forum TV desa tentang teman-teman yang menanyakan, ada nggak ini juknisnya, ada nggak ini instruksinya dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi catatan menarik menurut saya adalah tentang desa ini ada dua, setidaknya kalau bicara sampai ke anggaran itu bapaknya ada tiga, jadi Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Nah, ini yang menurut saya memang sepertinya tiga menteri perlu duduk bareng, karena kebetulan suasananya bertiga ini mungkin lebih cocok ngopi bareng ya. Kalau kemudian tiga-tiganya perokok itu lebih enak lagi, ngerokok sama ngopi bareng ini urusannya jadi lebih gampang. Oke, ini satu catatan. Kemudian yang menarik tadi adalah bagaimana kepala desa ini tidak jadi kepala dosa. Artinya Pak Ageng tadi cukup menarik juga, mengatakan jangan sampai mereka duduk di kursi pesakitan karena beberapa hal yang kemudian mungkin dengan pertimbangan bahwa pengen segera menyelesaikan permasalahan di masyarakat, tetapi kemudian ada bagian-bagian yang secara regulasi memang mungkin belum diatur atau tidak diatur, dan kemudian justru mereka menjadi korbannya. Mungkin itu bagian yang menarik yang saya tangkap dari Pak Agung. Jadi kalau bicara kepala desa jadi kepala dosa, ini saya jadi ingat kalau main ke Kalibata itu taman desa yang di depan itu kalau salah-salah baca memang tertulisnya jadi taman dosa itu. Ini yang di Kalibata ada taman desa itu, desanya itu E-nya itu rada-rada ke O, jadi bahaya ini desa sama dosa ternyata cukup dekat juga. Kemudian penguatan lembaga kemasyarakatan desa, BPD, kemudian Karang Taruna dan segala macam yang ada di lembaga desa ini memang perlu ada penguatan. Ini kita kayaknya nggak bisa mengelak, kita sepakat bahwa itu bagian yang penting, tetapi bahwa kemudian ruang untuk itu bisa menggunakan dana desa atau enggak, ini kan sebenarnya pertanyaan yang ingin disampaikan tadi adalah seperti itu. Artinya ini boleh memungkinkan nggak kemudian dana desa dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan, tidak mesti dalam konteks bicara honor. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi dari Kementerian Desa bahwa ini bukan honor, tapi dari penjelasan Pak Lutfi tadi cukup membuat saya tergelitik juga ketika bicara tentang semuanya kepala desa melahirkan orang mati nggak punya kafan kepala desa, kemudian melahirkan yang disambati kepala desa dan seterusnya. Ya, sebenarnya kalau agendanya hanya itu, yang semua larinya ke kepala desa, sebenarnya kan tidak harus dalam bentuk uang. Karena kekuatan kepala desa itu juga bisa kita lihat kejadian di Karawang kemarin. Kepala desa tinggal pasang badan aja bahwa ketika rumah sakit itu menolak karena tidak punya jaminan warganya, kemudian tidak ditangani, kepala desa datang, saya tanda tangan, saya bertanggung jawab. Selesai, nggak ada duit yang harus dikeluarkan gitu. Kemudian kalau bicara tentang kain kafan dan seterusnya, ini cukup sedih juga ketika Kementerian Desa merespon operasional pemerintah desa itu urusan pengadaan kain kafan yang kemudian ditanggung oleh kepala desa. Ini kan tentang bagaimana mengelola keuangan desa sebenarnya, bahwa sudah
Sudah bisa dibayangkan bahwa setiap tahun rata-rata yang meninggal dunia ini segini banyak dan seterusnya. Ya udah tinggal dialokasikan dari bagian mana, saya nggak ahli di urusan itu. Tapi kan itu bisa jadi alokasi dari dana sosial kemasyarakatan juga bisa. Artinya tidak harus merogoh kocek untuk beli kain kafan pakai duitnya kepala desa. Artinya kalau mengantarkan warga yang mau melahirkan atau warga yang sakit dan seterusnya, ya tinggal pengadaan mobil ambulan kan juga selesai. Mungkin beberapa desa dalam satu kecamatan gitu kan, satu mobil ambulan pengadaannya bersama-sama dengan dana desa gitu kan, itu jadi mobil bersama, badan usaha milik desa, itu menjadi bagian dari badan layanan umum, jadi setiap yang menggunakan, maka kemudian desa yang harus menanggung biayanya, sopirnya sama bensinnya, umpamanya seperti itu. Kreativitas kayaknya apa diperlukan. Ini yang saya tangkap ya. Nah, kemudian pembedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Ini sepertinya juga belum tuntas teman-teman di kementerian. Ketika tadi Kementerian Keuangan mengatakan bahwa ya pemerintah itu pemerintahan, ya nggak bisa gitu. Ketika di situ ditulis pemerintah, ya dipahaminya ya pemerintah, kepala desa dibantu perangkat desa. Kalau pemerintahan kemudian ada BPD-nya, kira-kira seperti itu. Nah ini semoga kemudian tadi jawaban dari Kementerian Desa tentang itu tertulisnya pemerintah. Tetapi ya sebenarnya bisa juga untuk pemerintahan. Ya nggak bisa gitu. Kalau operasional pemerintah ya operasional untuk kegiatan pemerintah atau operasional untuk kepala desa dan perangkat desa. Umpama tadi kerawanan sosial atau permasalahan-permasalahan sosial, nggak ada kafan dan seterusnya. Ya kalau itu dimasukkan menjadi operasional ya, kenapa nggak disebutkan ketika harus menjamu tamu? Karena sebenarnya kan yang dilontarkan teman-teman kepala desa kemarin kan termasuk menjamu tamu. Ketika ada tamu yang datang dan seterusnya. Kenapa kemudian 3% ini lebih dibicarakan pada kepentingan-kepentingan yang artinya bersentuhan langsung dengan masyarakat, tapi yang dilontarkan oleh kepala desa tentang bagaimana dia harus menjamu tamu yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat itu kemudian tidak disampaikan. Nah ini mungkin beberapa yang kita tunggu saja tadi disampaikan tentang petunjuk dari penggunaan anggaran dana desa di 2023 yang kemungkinannya paling lambat minggu depan. Jadi acara tadi yang kita tayangkan itu adalah rapat kemarin. Jadi kalau tadi disampaikan sudah siap, tinggal diumumkan di minggu depan, ya kita tunggu saja minggu depan karena memang secara menentukan prioritas penggunaan anggaran dana desa itu selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tutup buku, artinya sebelum Desember 3 bulan ya September ya. Ya itu tadi ya tidak terlambat, nggak ada keterlambatan, tapi kemepetan kan gitu. Jadi kalau batas akhirnya September ya dibikinnya akhir September. Ya nggak terlambat, nggak terlambat. Tanggal 30 September baru dikeluarkan juga nggak terlambat karena masih masuk 3 bulan. Tapi ini bagian yang mungkin semoga ke depan semangat untuk menguatkan desa menjadi lebih ada dari teman-teman di kementerian dan lembaga. Kemudian tadi ada yang menarik juga tentang bagaimana desa berdaulat. Jadi kenapa sih nggak disebutkan aja dana desa berapa persen yang boleh digunakan untuk operasional, selebihnya ya putuskan aja oleh desa. Nah ini juga jadi tantangan menarik ketika memang kapasitas teman-teman di desa ini sudah mumpuni ya itu menjadi opsi yang menarik. Wis tak kasih aja, ibarat kata kita dengan anak kita gitu kan, Mas Pak Nudi atau Mas Nasir punya anak, ya udah karena percaya sama anaknya, pokoknya uang jajan kamu termasuk uang sekolah, beli buku dan seterusnya 1 bulan ayah kasih segini, terserah kamu. Nah, kalau dia pinter ya berarti bisa kemudian ngumpulin sisa sangu, bisa makan-makan di
tempat-tempat makan yang ada namanya gitu kan, bisa ngopi di Starbucks, bisa makan di McD dan seterusnya. Tapi kalau nggak pinter ya risikonya kan gitu, mau beli paket data nggak bisa, pengen beli novel nggak bisa, ya itu lebih pada ya berarti nggak bisa mengelola keuangan. Nah, memang kalau kita akan mempercayakan penuh ya asik juga, tinggal udah pokoknya uang dari kita segini, yang segini untuk kamu bayar SPP, selebihnya terserah kamu, nggak boleh minta sangu lagi kalau mau berangkat sekolah atau karena ada ekstrakurikuler dan seterusnya, nggak ada alasan itu, pokoknya cukup nggak cukup segitu. Nah, ini mungkin bagian yang menarik ketika kemudian edukasinya sudah cukup sehingga mereka bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Nah, kemudian tadi yang disampaikan tadi tentang BLT masih ada maksimal 25%. Ini cukup menarik juga menurut saya, yang menjadi catatan bersama, karena artinya kepedulian terhadap penyelesaian masalah kemiskinan ekstrim, masalah stunting dan seterusnya tertangani dengan adanya BLT yang 25%. Nah, yang menjadi catatan mungkin kita perlu nanti mengundang secara khusus teman-teman dari Kementerian Keuangan tentang ada yang di KIP 2%. Yang di KIP 2% untuk mengantisipasi kalau terjadi kebijakan khusus dan seterusnya. Kayaknya itu kita perlu mendapatkan penjelasan ini nanti kapan waktu kita coba undang dari Kementerian Keuangan tentang KIP 2%. Kepentingannya apa, kemudian bagaimana desa. Tapi yang menjadi catatan kita bahwa dana desa sudah menjadi haknya desa, dan kemudian tadi juga sudah disampaikan kalau yang kemarin mungkin tidak tercapai 40% dan seterusnya masih bisa dimanfaatkan oleh desa, dan sepertinya juga sudah nggak ada isu karena kemarin di TV Desa di beberapa forum juga sudah mengundang dari Kementerian Keuangan untuk menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan dana yang kemudian tidak mencapai 40%. Itu mungkin beberapa catatan yang menurut saya cukup menarik. Alhamdulillah teman-teman di DPR memahami betul suara-suara teman-teman di desa, dan khususnya ini saya nggak tahu pertimbangan khususnya. Ini kayaknya BPD sedang menjadi perhatian juga oleh teman-teman legislator ini. Apakah karena bisa menjadi sumber kantong-kantong suara di 2024 sehingga perlu ada menunjukkan kepedulian, atau memang ada satu ketulusan kesadaran dari teman-teman legislator bahwa DPD juga perlu mendapatkan perhatian baik secara peningkatan kapasitas maupun kemudian apresiasi karena sudah ikut terlibat dalam proses-proses perencanaan, proses-proses pengawasan dalam pembangunan desa. Kira-kira itu yang saya tangkap, dan sepertinya kita harus mengapresiasi, berbangga luar biasa teman-teman di Dewan itu cukup perhatian dengan desa, dan ini kayaknya menjadi tantangan menarik juga ini kalau TV Desa bisa mengumpulkan orang-orang mengumpulkan anggota legislator yang peduli desa menjadi satu kaukus legislator desa atau apa. Ini kayak menarik juga nih Mas Farnudi mantap Mas Nasir juga senyum-senyum aja ini kayaknya yang ada di frame video kita. Oke, Mas Farnudi mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Mas Farnudi. Kayaknya lumayan serius tadi memperhatikannya. Silakan Mas Farnudi. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pegiat Desa Nusantara dalam berbincang Desa Perkasa. Ya, kami juga cukup apresiatif kaitannya tadi yang disampaikan waktu rapat dengan DPR antara kementerian. Saya sepakat Pak Di bahwa 3 kementerian itu
harus ya istilah mbok ngerokok atau ngopi atau apalah, tapi yang jelas itu harus duduk bersama. Bahkan menurut saya ketika memang sudah duduk bersama, kemudian regulasi itu harapan kami juga sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam konteks tentang prioritas penggunaan dana desa ya Kemendes, kalau kaitannya dengan keuangan mungkin kaitannya dengan tata cara pengelolaan keuangan desa lah. Sehingga biar tidak tumpang tindih, sehingga itu sudah satu sepakat termasuk dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang tadi juga disampaikan, harapannya bahwa regulasi itu ya semacam apa ya, kalau sudah ada dari kementerian, baik itu Kementerian Desa atau Kementerian Keuangan atau Kemendagri, harapan kami juga tidak harus dibuat perbu atau regulasi di tingkat kabupaten. Kalau yang contoh mungkin yang kemarin atau tahun PMK berapa itu yang tahun sekarang ini kan tidak ada mandat untuk buat perbu, sehingga termasuk alokasi untuk dana desa tahun 2022 ini kan langsung dari pusat. Itu juga tadi sudah disadari bahwa itu juga membuat lambat kaitannya dengan proses pencairan, dan kami memahami juga kalau seluruh Indonesia kan juga tidak semudah itu ya, makanya itu harus seperti itu. Juga proses pencairannya itu, kalau yang BLT DD ini kan pengajuan, kemudian ada tagging, istilahnya tagging atau apa ya, tagging penandaan di Unpam, itu langsung ke rekening desa, sehingga prosesnya juga tidak jelimet-jelimet ini. Ini yang juga ini kami apresiatif ya, nanti juga mempercepat desa ketika proses pencairan. Dan ini juga harus disamakan persepsi gitu, sampai ke pemerintah kabupaten. Jangan sampai pemerintah kabupaten justru nanti apa ya, dalam konteks maunya cepat tapi justru membuat ya semacam regulasi atau apapun yang malah justru nanti akan menghambat. Kemudian ini juga yang biar nanti cetok Pak Di. Sebenarnya kalau 3 bulan sebelum tutup tahun anggaran, ya menurut saya kalau dari siklusnya itu bulan Juni aja sudah harus musdes yang dilakukan BPD, ya kalau saya itu terlambat. Kalau kita konsisten. Artinya aturan yang tadi disampaikan, sorry Mas Parludi aku potong. Aturan yang tadi disampaikan tentang kemudian catatan yang disampaikan Pak Agung tadi ya, tentang bagaimana kelambatan regulasi dan seterusnya. Ada regulasi yang meminta bahwa desa sudah melaksanakan musdes, tetapi kemudian prioritasnya belum ada. Nah, tapi prioritasnya belum ada juga berdalih atau berpegang pada aturan paling lambat 3 bulan ya, berarti aku mentok 3 bulan sebelum tutup buku kan gitu. Ini menarik ini Mas Parludi. Mungkin perlu menjadi catatan bahwa ketika Anda membuat bahwa musdes dilakukan itu mulai bulan apa, ya setidaknya kebutuhan musdes itu juga Anda siapkan, Anda bantu siapkan, sehingga tidak kemudian ya udah musdes dulu. Nah, saya kan 3 bulan ya nanti saya sampaikan lah. Padahal membuat musdes itu kan salah satunya kan berpegang pada prioritas penggunaan kan, kira-kira seperti itu ya Mas Parludi ya. Monggo lanjut. Iya Pak Di. Ya kalau konsisten katanya dengan regulasi yang sudah dibuat ya, pada saat untuk melaksanakan salah satu tahapan perencanaan yaitu musdes, yaitu regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa itu harus sudah standby, sehingga ya tadi kalau musdes itu kan BPD yang Halo. Kemudian kemudian artinya itu menjadi catatan ya Mas Parludi ya. Bahwa kemudian walaupun
paling lambat 3 bulan, tetapi sebenarnya bisa juga karena memang ada proses musdes itu, maka kemudian bagaimana pada saat proses musdes sudah ada prioritasnya, walaupun mungkin kalau akan ada perubahan ya paling lambat 3 bulan sebelum tutup buku ya itu ada perubahan, tapi guidance awalnya sudah dapat, peta besarnya sudah dapat, yang kecil-kecilnya kalau akan dirubah ya mungkin masih bisa dilakukan. Mungkin itu Mas Panudi yang saya tangkap. Ya. Sama ada yang lain Mas Panudi? Ini Pak Di, yang ini saya juga terus terang sering ditanya di tingkat desa, khusus yang ini pasnya apakah ini dana operasional desa atau dana operasional pemerintahan desa atau apa? Ini yang kami sampai kadang ini sudah menyebar di kawan-kawan Kakdes ini. Untuk apa saja? Nah, ini kami juga kesulitan, apalagi kalau belum ada nunggu yang dari Menteri Desa yang katanya akan diluncurkan minggu depan ini, Mas. Mungkin. Iya, maka akhirnya kami juga sama, Pak. Jawaban kami ya kita nunggu kaitannya dengan regulasi, karena nanti kami juga kasihan juga ketika dengan belum ada regulasi dan Tapi kalau katalah sementara ini kan kami kan sudah musren Pak Di, tempat kami kan sudah musren Bank Des itu sudah proses penyusunan kaitannya dengan RKP Des itu kan sudah salah satunya membahas prioritas yang nanti akan masuk ke APBDes itu. Ya kami hanya silahkan dimasukkan secara gunungan dulu, tapi nanti ketika sudah ada regulasinya ya kita mengacu kaitannya dengan regulasi secara detail. Nanti waktu penyusunan APBDes lah. Itu Pak Di, itu yang dari rekan di tingkat desa lah. Kalau yang terkait tadi saya kira hampir itu sudah diakomodir dari ya kita tunggu aja nanti seperti apa. Kalau kaitannya dengan BPD, ya memang BPD harus ada peningkatan kapasitas seimbang dengan perangkat desa, karena BPD kan tugasnya salah satunya nanti kan menyusun perdes bersama kepala desa. Kalau BPD tidak ada peningkatan kapasitas ya kami nggak sepakat juga. Ketika di BPD hanya stempel, kami nggak sepakat. BPD itu kalau tahu persis kaitannya dengan tugas tupoksinya, kemudian tentang kebijakan yang terbaru, justru ini memperkuat posisi termasuk kepala desa atau pemerintah desa. Karena apa? Dia kan bertanggung jawab. Kalau kami menjelaskan, justru ketika BPD cerdas paham itu, dengan itu justru enak. Karena apa? Karena ketika ada sesuatu, dia juga ikut bertanggung jawab karena dia tanda tangan gitu loh. Kalau kami dan setidaknya ketika ada yang pemerintah desa mungkin berjalannya kurang sesuai, itu lebih enak lagi karena yang memberikan pengingat atau mengingatkan itu BPD bukan LSM kan, kira-kira kayak gitu ya Mas Panudi ya. Iya. itu Pak. Kalau kami sepakat tuh, monggo lah. Yang jelas seandainya nanti katanya, kalau kami kan positive thinking bahwa BPD mau pemilu atau tidak akan pemilu, rekan-rekan BPD melakukan tupoksinya sesuai dengan sebagai partner atau mitra dari pemerintah desa, Pak Di. Kami positive thinking pada kawan-kawan BPD juga DPR yang mengakomodir itu. Itu Pak Di, masih. Oke, terima kasih. Mungkin ada kerabat desa yang lain yang ingin memberikan respon. Yang on cam ini ada Mas Nasir, ada Mas Panudi. Mas Nasir, ada yang ingin diberikan respon? Ada? Silakan kalau ada yang ingin diberikan responnya. Karena yang on cam ini enggak. Oke, kita melihat ini. Mas Nasir, ada yang akan disampaikan? Silakan. Iya. Silakan. Halo. Silakan di open mic.
Udah bisa? Open mic? Ya, Ya, silakan. halo. Ya, Begini Pak De, ini soal penggunaan yang kemarin yang diumumkan oleh Kementerian Desa soal penggunaan 3% penggunaan dana desa di dalam operasional pemerintah desa. Jadi, ya. perlu memang ada penegasan dalam konteks pemanfaatan itu, karena sebenarnya ada keluhan-keluhan yang ada di pemerintah desa ingin menggiring dalam konteks dalam operasional pemerintah di desa di sini soal operasional kepala desa. Nah, mestinya memang di dalam ada aturan soal konsep operasional pemerintah desa itu memang harus dirinci. Apakah masuk, karena di operasional pemerintah desa itu ada beberapa hal, mulai dari ATK-nya, mungkin dalam soal pengadaan barang dan jasa di dalam. Nah, ini supaya tidak menjadi pedoman di dalam, Kang, ini aturan yang belum keluar juga secara rinci soal pemanfaatan yang 3% dari dana desa untuk operasional pemerintah desa. Nah, kami menginginkan begini Pak De, sebenarnya kalau kita lihat kegalauan oleh kepala desa, semestinya kalau kita mau operasional terhadap kinerja kepala desa supaya dia tidak masuk pada konteks penyalahgunaan, harapan kami sebenarnya itu soal penggunaan 33%. Itu masuk saja di operasionalnya, artinya dalam bentuk siltapnya. Karena kenapa? Operasional, maksudnya kalau Bang Nasir lebih sepakat bahwa 3% itu adalah operasional atau dana taktisnya kepala desa. Iya, tapi dia masuk di Pak De. Kalau kalian usulkan itu supaya dia masuk saja selaku di siltapnya. Karena kenapa? Supaya begini, khusus di daerah Bulukumba di sini, di Sulawesi Selatan, siltap kepala desa itu hanya 3 juta. Nah, dilihat dari perkembangan, kami sendiri menyaksikan pada saat kita diskusi malam dengan Bapak Kepala Desa, itu kita bisa melihat langsung nyata mata bahwa tamu-tamu kepala desa itu tidak begitu ramai gitu. Jadi sehingga butuh memang pelayanan. Jadi kita tidak boleh menutup mata soal operasional yang dilakukan oleh kepala desa dengan gaji 3 juta, malah tinggi dengan pendamping desa. Nah, harapan kita ini, kita melihat secara nyata saja bahwa lebih baik yang 3% lebih masuk saja siltap, supaya ada sedikit perbaikan juga nasib para kepala desa supaya dia tidak ngambet kepada operasional yang lain. Saya kira itu Pak De, supaya kita melihat fakta di lapangan. Saya kira itu Pak De. Oke, terima kasih. Ini menarik ini. Kalau apa yang disampaikan pada saat abdesi silaturahmi nasional, memang yang saya tangkap adalah harapan itu menjadi operasional kepala desa. Karena biaya sosial kepala desa itu cukup tinggi. Ini yang saya pahami, bahwa kemudian yang keluar itu adalah operasional pemerintah desa. Ini cerita yang lain kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau bicara tentang biaya sosial, saya sangat mengerti karena saya mendampingi teman-teman kepala desa dari 2005. Itu saya sangat mengerti bahwa biaya operasional kepala desa pribadi itu juga nggak kecil. Ibarat kata Mas Nasir sebagai pendamping desa, Pak Nudi sebagai tenaga ahli gitu kan, tinggal di desanya walaupun itu terkait dengan berkegiatan desa dan seterusnya. Ketika kemudian ada orang punya hajat aja lah, yang paling gampang itu. Ada orang punya hajat aja. Itu kalau Pak Kepala Desa datang kemudian isi amplopnya berapa, itu ya kemudian akan dijadikan patokan. Mosok Kepala Desa sama kayak Pak Panudi, padahal gajinya Pak Panudi lebih gede daripada kepala desa kan gitu. Tapi karena kepala desa sebagai kepala wilayah yang punya otoritas, yang masyarakat menganggap itu sebagai satu jabatan yang sangat strategis, kayaknya nggak elok kalau kemudian bantu ngamplopinya cuma berapa, kan kira-kira seperti itu. Kemudian kalau bertamu, mungkin sama-sama konsultasi nih ke Mas Nasir atau
ke Mas Panudi itu kan, masyarakat datang konsultasi dan seterusnya, ya mungkin kalau minumnya kopinya itu kopi pemberani gitu kan, nggak ada temennya, itu ya masih bisa diterima, oke-oke aja gitu kan. Tapi kalau di tempatnya Pak Kades, Pak Kepala Desa gitu, kemudian disajikan hanya kopi tidak ada temennya, kan bisa jadi wah kadesnya ini pelit, mosok kita konsultasi ngobrol hampir sejam itu kopinya aja kopinya pahit, nggak ada temennya gitu kan. Ini memang saya sangat memahami itu, tetapi memang atmosfernya yang ditangkap, apakah penyampaian yang dimaksudkan seperti itu teman-teman abdesi, apakah kemudian yang disampaikan itu tertangkap dengan baik oleh Pak Jokowi dan seterusnya. Ya kalau kepala daerah dan presiden itu udah masuk dalam anggaran biaya rumah tangga, menjamu tamu, mau ketemu siapa nggak mungkin keluar duit pribadi kan gitu. Artinya mau makan di di kaki lima bareng teman-teman atau borong apapun, ya bisa jadi yang bayarin kan juga stafnya juga gitu kan, dari anggaran yang mana gitu kan. Tapi kalau kepala desa, mosok kepala desa waktu nongkrong bareng Mas Panudi sama Mas Nasir terus yang bayarin sekdes, kan pasti akan jadi tanya-tanya, wah ini kepala desa yang bayarin sekdes jangan-jangan, atau bendahara desa ini jangan-jangan nanti ambil duit dari mana dan seterusnya, kan kira-kira seperti itu. Oke, ini menarik, mungkin kapan waktu kita coba undang. Abdesi sebenarnya maunya apa sih waktu itu menyampaikan 5%? Apakah operasional Kades atau operasional pemerintah desa? Ini cukup menarik saya pikir. Oke, kerabat desa masih ada kesempatan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan presiden, tapi kalau enggak ini kayaknya juga sudah sampai di penghujung waktu kita. Semoga bincang perkasa ini bisa menambahkan wawasan-wawasan kita dan bisa memberikan tambahan informasi pada para pengambil kebijakan bahwa ini loh yang ada di lapangan, ini loh yang sebenarnya terjadi, ini loh yang kemudian diharapkan. Kira-kira seperti itu, sehingga pada akhirnya nanti kalau di bahasanya kita di Jawa ya Mas Panudi, itu kan pada akhirnya itu ada manunggaling kawula Gusti. Sebenarnya manunggaling kawula Gusti itu bukan berarti bersatunya manusia dengan Tuhan, tapi yang saya pahami adalah manunggaling kawula Gusti itu adalah kawula itu adalah rakyat, kemudian Gusti itu adalah yang memimpin. Jadi kalau di Jawa itu kan gelar-gelar raja itu kan Gusti Pangeran, Gusti itu adalah pimpinan. Jadi bersatunya pimpinan dengan masyarakat itu adalah ketika kemudian suara masyarakat itu dipahami dengan baik oleh Gusti-Gustinya ini, oleh pemimpin-pemimpinnya ini. Nah, forum-forum seperti ini setidaknya kita memberikan ruang kepada para kawulo-kawulo ini untuk berbicara, dan kemudian kapan waktu kita mengundang para Gusti-Gustinya, para pengambil kebijakan untuk ikut mendengarkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kerabat desa sudah mengikuti bincang perkasa. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga menjadi bagian dari ikhtiar kita memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai di sini bincang perkasa, berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi desa harus tangguh dan perkasa. Salam Desaisme.